Shalom semuanya, suaraku kedengaran? Bentar ya, bentar. Oke, shalom semuanya, suaraku kedengaran? Oke, yuk. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami bersyukur kami bisa memuji menyembah-Mu, bahkan bermazmur, mengangkat pujian, bersorak-sorai. Tuhan, kami bersyukur biarlah urapan-Mu dan kuasa-Mu itu yang malam hari ini akan sama-sama membuat kami belajar firman Tuhan malam hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, dalam waktu sebentar Tuhan, kami mau juga untuk sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati kami untuk kuasa urapan-Mu. Biarlah Bapa, Roh Kudus, Kau yang menunjukkan, Kau membukakan rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam. Mungkin kami tidak pernah untuk merasakannya. Namun Tuhan izinkanlah oleh karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, yang malam hari ini Kau berikan kepada kami. Sehingga malam hari ini kami dapat mengerti firman yang ingin Kau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Sehingga bukan Samuel yang berkata-kata, tapi Roh-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruhnya. Hidup kami, bahkan pikiran kami, mematikan kedagingan kami, sehingga hidup kami juga Tuhan ingin menyelesaikan. Ini juga Bapak belajar firman ini. Mari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bentar ya guys. Oke, shalom. Ini lebih enak dari tadi suaranya? Oke, shalom semua. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini, guys? Kedengaran kan suaraku walau pakai yang ini? Aman kan ya? Oke, puji Tuhan. Oke, malam ini aku ucapkan selamat datang untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dalam ibadah fellowship sharing hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Yang hari ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama belajar untuk sama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan, baik itu teguran, baik itu penguatan, baik itu peneguhan, baik itu pengingatan. Yuk silakan berikan reaction-nya, teman-teman, tak berikan reaction love-nya, atau juga teman-teman bisa memberikan reaction lainnya gitu kan, sehingga kita mengekspresikan dirinya kita, mengekspresikan hatinya kita yang hari ini sama-sama sudah kita berkumpul di malam hari ini. Iya, malam hari ini kita akan masuk, nggak usah berlama-lama, kita akan masuk dalam pertemuan keberapa hari ini? 1, 2, 3, 4. Pertama kita belajar who is the Holy Spirit. Yang kedua kita belajar who is the Holy Spirit is my best friend. Yang ketiga belajar kita the power of Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus. Dan yang keempat ini akan kita masuk dalam dimensi pekerjaan Roh Kudus. Sedikit kita merefresh. Beberapa waktu ini kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu bukan hanya sekedar penolongmu, tapi dia adalah bagian dalam kehidupanmu. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus bukan hanya sekedar penolongku, tapi dia juga bagian kehidupanku. 2, 3, ya. Roh Kudus bukan hanya sekedar penolongku, tapi juga bagian kehidupanku. Oke, haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya, aku ucapkan sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita dalam ibadah fellowship sharing. Sangat sukacita, kami sangat senang menyambut teman-teman malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang dapat on cam, yuk aku ngajak teman-teman on cam biar kita juga bisa sama-sama saling kenal, saling ya sekalipun belum kenalan secara face to face, tapi kita juga bisa kenalan secara virtual. Karena bagi dalam Tuhan kita juga bersaudara. Haleluya. Oke, malam hari ini tidak usah berlama-lama. Sediakan kita sama-sama belajar, sediakan catatan, sediakan pulpennya, sediakan segala sesuatu yang mungkin hari ini. Ambil remanya biarlah Roh Kudus
yang hari ini kita sama-sama belajar tentang pribadinya. Karena kita masih dalam rangkaian pembelajaran pengenalan secara pribadi akan Roh Kudus. So, walaupun teman-teman, walaupun Roh Kudus itu nggak bisa diibaratnya seperti mata pelajaran yang langsung dapat overall semua orang, tapi kita itu belajar sama-sama oleh karena Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita bisa mengerti perjumpaan khusus kita dengan Dia, membuat kita mengenal Dia. Perjumpaan khusus kita dengan Dia membuat kita itu bukan hanya mengenal, tapi kita mengerti bahwa The Holy Spirit itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan langsung masuk saja. Aku izinkan share screen. Oh, udah ya. Ntar ya guys. Dan aku coba share screen dulu. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Oke, sebentar. Aku lagi berusaha untuk share screen mana ya. Oke. Hari ini materi ataupun yang sama-sama kita belajar firman Tuhan renungan malam hari ini, pasti ada sesuatu hal yang mau Tuhan izinkan. Pasti ada sesuatu hal yang mau Tuhan ajarkan sama kita. Kenapa Tuhan kasih di bulan ini, bulan api roh? Kenapa Tuhan kasih di bulan ini adalah bulan untuk kita sama-sama, bukan hanya sekedar jadi seorang Kristen yang biasa. Bukan hanya sekedar jadi seorang Kristen yang hanya datang ke gereja ataupun datang ke persekutuan. Tapi kita nggak mengalami yang namanya anointing, urapan dari Roh Kudus. Ataupun kita nggak merasakan bukan hanya perubahan hidup, tapi the power hidup di dalam Kristus. Kuasa, kekuatan untuk hidup di dalam Allah yang benar itu. Kan begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita masuk. Kalau misalnya kita punya Roh Kudus, berarti dengan kata lain teman-teman, dia tidak mungkin hanya diam saja. Kalau kita misalnya di rumah kita, apakah kita diam saja di rumah kita, tidur, lain segala macam? Oh tidak. Pasti dengan kata lain apa? Pasti dengan kata lain, dia akan bergerak aktif, hidup. Nah inilah teman-teman. Bagaimana Roh Kudus itu, bagaimana Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dia masuk dia masuk ke dalam hidup kita, dia menjadi milik kita, tapi dia juga hidup. Nah gitu loh teman-teman. Jadi ketika Roh Kudus hidup, kita mampu mengerti ataupun kehidupan kita mampu untuk meresponi kehidupannya dia, kehidupan Roh Kudus itu tadi. Makanya kita menyadari Roh Kudus itu cara kerjanya seperti apa. Cara kerja Roh Kudus itu, atau pertama teman-teman, aku akan share screen juga secara langsung. Gitu kan? Nih, secara pribadi, pertanyaannya mungkin sebagai permenungan untuk memflashback kita. Mengulang kembali, merefresh kembali, kapan kita menerima Roh Kudus. Nah itu dulu. Biar kita seduduk sejalan, satu pengertian, satu dasar. Kapan kita memiliki Roh Kudus, kapan hidup kita memiliki kemuliaan Allah itu kembali. Ayo. Kapan? Karena kalau nggak sejalan sama aja. BTW teman-teman boleh matikan share screen dulu. Laptopku di sini nggak? Oke, thank you. Oke. Share screen udah kayak, wow, puji Tuhan kelihatan lagi. Kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Duduk ya di sini ya. Ingat ya, ini bukan hanya sekedar aku tuh ngajak teman-teman. Sekali lagi aku untuk mengajak teman-teman, bukan hanya teman-teman itu datang dengar firman Tuhan, catat, tapi kita bersponsoria sehingga teman-teman juga mendapatkan remanya. Mungkin kalau ada yang bingung juga mungkin nanti bisa ditanyakan dari sisi Q&A. Tapi sama-sama malam hari ini kita tuh saling sharing. Jadi kita juga seduduk sepakat seia. Nah, gitu kan? Oke, sama-sama malam hari ini. Roh Kudus ada di dalam diri seseorang. Pertama kali hidup, sama seperti kita ketika kita lahir, teman-teman. Ketika kita lahir di dunia, di saat apa? Ada namanya hubungan antara mama dan papa kita. Akhirnya apa? Dari kandungan udah mulai ada kehidupan. Mulai ada kehidupan, akhirnya melahirkan. Bertumbuh, dan bertumbuh. Satu demi satu, tahap demi tahap. Dari anak-anak dan lain sebagainya. Sampai dewasa, bahkan sampai mati kemudian. Nah, seperti itu juga. Pertanyaannya, ketika kita lahir, ketika kita itu bertumbuh, apakah engkau diciptakan hanya untuk duduk, tidur, dan lain sebagainya macam?
Artinya, kehidupan kita juga ada aktivitas yang kita lakukan. Ada kegiatan yang dilakukan. Dan malam hari ini, gitu kan. Dan kalau kita tahu, Tuhan juga sudah menentukan apa aktivitas kita, panggilan kita, kan begitu ya. Ada yang misalnya Tuhan tunjukkan dalam hal kesehatan, dalam pelayanan, dalam militer, dalam pendidik, segala sesuatu ada. Tapi biarlah kita juga mengenal, bukan hanya terfokus. Oh, aku tugasku di sini. Oh, berarti dengan kata lain, roh itu hidup, dia ngapain ya? Nah, itu teman-teman. Jadi roh itu ada di dalam kita. Hidup artinya hidup. Kalau hidup itu pasti aktif. Kalau hidup pasti bekerja. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin koreksi pertama langsung ini. Untuk berbicara tentang dimensi pekerjaan Roh Kudus, pastikan dulu rohmu hidup di dalam Roh Kudus. Oke, itu dulu teman-teman. Pastikan dulu. Kalau belum pasti ya bagaimana kita bisa merasakan dimensi pekerjaan Roh Kudus. Oke, lanjut langsung. Kita akan bagi satu-satu pelan-pelan, satu demi satu. Ingat ya, ini part sekali lagi, sedikit deh. Dimensi pekerjaan Roh Kudus ini kita bagi dua part lagi. Sama seperti kita itu belajar mengenai beberapa waktu yang lalu, the power of Holy Spirit, part pertama kemarin. Dan ini adalah part pertama juga dari dimensi pekerjaan Roh Kudus. Dan part keduanya nanti, ataupun seri keduanya, kita belajar nantinya di doa 10 malam. Jadi teman-teman, apa yang kau catat hari ini sebagai pembuka gitu, kulit awal sehingga kita mengerti. Nah, gitu loh. Oke, ini masuk pertama. Dimensi pekerjaan Roh Kudus. Kita bagi dulu perkataannya. Dimensi ada ketiga kata, dimensi, pekerjaan, sama Roh Kudus, teman-teman. Berbicara tentang dimensi, berbicara tentang ruang lingkup. Dimensi artinya suatu space, dimensi artinya ruangan lah ya kan. Artinya kalau berarti dengan kata lain, ada dia ruang untuk bekerja gitu. Sama seperti kita bekerja di kantor, ada nggak dimensi kita bekerja di situ? Ada ruangan kita. Nah, lalu pekerjaan, perbuatan yang nyata. Makanya kalau misalnya pekerjaan kita tidur, ya perbuatan kita ngapain? Ya tidur. Kalau pekerjaan kita itu tukang gosip, ya pasti kita ngapain? Kita nyari orang lain menggosip gitu kan. Ada nyatanya gitu. Diem aja. Kau melakukan pekerjaan nggak? Melakukan pekerjaan nyata, diem. Jadi segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, itu adalah suatu tindakan yang nyata. Nah, kalau berbicara tentang Roh Kudus ya, so pasti kita ngerti. Inilah ibaratnya penggeraknya gitu. Ataupun dianya sendiri apa space-nya Roh Kudus? Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam ruang lingkupnya dia? Nah, makanya kalau misalnya kita baca malam hari ini, intinya dalam malam hari ini gini. Dimensi pekerjaan Roh Kudus ialah ruang atau space pergerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Lupa pula aku menambahkan. Di dalam kehidupan seseorang. Aku lupa pula menambahkan ini tadi. Oke. Itu teman-teman. Pertanyaannya gini. Sejauh ini teman-teman mengikut Tuhan, hidup dalam roh Allah, rohnya sudah diperbaharui dalam kuasa Roh Kudus. Dimensi apa yang engkau bisa mengerti hatinya, ataupun mengerti bukan hati. Dimensi apa ataupun ruang lingkup apa engkau bisa menyadari, mengerti bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup. Ruang lingkup apa saja? Space-nya apa saja? Pahamnya? Enggak, gitu maksudnya. Oke, aku coba lebih sederhanakan. Karena hari ini kan belajar tentang, kita balik dulu. Dimensi adalah ruang lingkup. Oke? Kalau pekerjaan tindakan nyata yang dilakukan oleh Roh Kudus, makanya artinya hari ini, intinya dari sini ialah, arti dari dimensi pekerjaan Roh Kudus ialah space yang kita berikan kepada Tuhan, ruang ataupun space yang dimana Roh Kudus itu bekerja, gitu loh. Ibaratnya gini, dalam kehidupan kita, space apa saja, ruang apa saja yang kita berikan kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, paham tak? Yang harusnya wajib kita bukan kita berikan, tapi memang itulah bagiannya dia, paham kah? Nah, gitu loh teman-teman. Jadi bukan hanya kitanya,
Tapi ada juga dimensi yang nggak bisa kita sama sekali pikirkan itu. Baik dalam kitanya, bagi juga nanti dalam sisi kealahannya. Ada space-space-nya, ada kegerakannya. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 kalau nggak salah. Yohanes 16, dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi dia berbicara apa yang didengarnya daripadaku. Berarti dengan kata lain, ada space yang dimiliki oleh Roh Kudus untuk dia bisa bekerja, bertindak, melakukan tindakan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pahamnya terlalu tinggi? Nanti dengarlah di YouTube, diulang lagi kembali ya teman-temannya. Nggak apa-apa, karena juga kita menghemat waktu. Nggak apa-apa lah, kalian untuk mempromosikan kan ya. Nanti tunggu saja ya teman-temannya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi itu teman-teman. Apa secara pribadi teman-teman? Pribadi kita, apa yang bisa kita sadari secara pribadi? Dimensi apa yang kita bisa lihat dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ataupun bukan hanya kita, tapi setiap orang yang percaya ke dalam Yesus Kristus ataupun di dalam Yesus Kristus. Apa saja itu? Apa saja guys? Atau selama ini kita nggak menyadari? Atau selama ini bingung? Gimana teman-teman? Apa? Apa? Ulang? Oke. Pertanyaannya gini, teman-teman. Menurut teman-teman secara pribadi, ataupun bukan hanya pribadi ya, tapi setiap orang percaya. Apa yang teman-teman bisa kenali dari Roh Kudus? Roh Kudus itu bergerak dalam dimensi apa saja? Ataupun space yang bagaimana? Nantilah. Oke, ada bisa mengerti? Kalau nggak bisa mengerti, sama-sama kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Yang pertama, ini bakal banyak teman-teman. Kalau teman-teman terlambat ya, nanti lihat di YouTube ya sekali lagi ya, nggak apa-apa lah puji Tuhan. Yang pertama, pengenalan. Space yang pertama, ruang lingkup pertama, yaitu pengenalan. Karena apa teman-teman? Untuk kita bisa mengenal Allah, bukan kehebatan kita. Makanya kitab Titus mengatakan, itu bukan karena hasil usahamu. Kitab Efesus dan kitab Titus. Itu bukan karena hasil usaha kita. Tapi dia yang memberikan kasih karunia kepada kita. Artinya dia sendiri bahkan, dia sendiri memberikan rohnya kepada kita untuk kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Itulah pengenalan. Space yang pertama pengenalan. Kita bisa mengenal Allah karena ada rohnya tinggal di dalam kita. Makanya Yesus mengatakan, Efesus 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi teman-teman, yang pertama, makanya teman-teman kalau misalnya kita punya rindu kepada seseorang, dan seseorang itu ingin mengenal Yesus, teman-teman, bukan hasilmu, bukan perkataanmu, bukan gagahmu, tapi apa? Tapi oleh karena kasih karunia Allah, yang dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang. Ingat, sentuhan pertama kali ketika Roh Kudus menjamah hidup seseorang ialah apa? Ia mengenal Yesus. Oke? Sentuhan pertama Roh Kudus ketika dia itu menjamah hati seseorang, menjamah hidupmu dan hidupku, kita bisa mengenal Yesus. Paham ya? Itulah dimensi pertama. Makanya kenapa di perjanjian lama gitu kan orang itu sulit untuk mengenal Allah. Makanya Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kenapa? Karena di dalam orang perjanjian lama mereka itu bukan dari sekedar pengenalan, tapi mereka itu mentaati hukum Taurat. Makanya itu berbedanya kita sama orang perjanjian lama. Kita diberikan satu spesial, yaitu apa? Kita mampu mengenal Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Jadi kalau hari ini engkau rindu, misalnya siapa? Mungkin ada yang pacaran lagi dekat beda iman ya, beda iman atau beda kepercayaan ataupun beda lagi ibaratnya ada orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Kita rindu dia balik kepada Tuhan. Tugasmu cuma satu. Apa yang kau sampaikan, tapi cuma selebihnya engkau berdoa. Biar kasih karunia Tuhan memberikan, Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah hatinya sehingga dia bisa kenal Yesus Kristus. Karena keselamatan tidak ada lain. Karena di bawah kolong ini tidak ada namanya yang lain diberi namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada diberi keselamatan, hanya di dalam Yesus. Gitu loh teman-teman. Kan begitu ya.
Makanya perjanjian lama mengatakan, ya, karena ada pemisah antara aku dan kamu karena dosa. Sehingga kita nggak bisa mengenal Allah. Tapi ketika Yesus menyelesaikan dan kita terima Tuhan Yesus, makanya tadi di awal kenapa? Di awal aku tanya, kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika kita terima Tuhan Yesus. Ketika kita terima Tuhan Yesus lah, makanya, wah, kita bisa mengenal Roh Kudus. Kita bisa mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat. Makanya, sangat bohong misalnya. Ada orang mengatakan, yes, aku udah punya Roh Kudus. Tapi pengenalan akan Tuhan Yesus pun dia nggak kenal. Siapa Tuhan Yesus? Ataupun hidupnya selalu hidup dalam dosa. Hidup dalam kesalahan. Karena Yesus teman-teman. Memang Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya saja. Makanya ada lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Oke, nanti itu di slide berikutnya. Itulah bagian pertama. Dimensi pertama itu pengenalan. Yang kedua, Roh Kudus. Itu bukan dimensi pertama, tapi itu hal yang pertama. Pertama. Oke. Oh ya, itu sorry. Aku ulang lagi. Ya maaf kalau misalnya terbelit ya. Dimensi pertama itu tadi pengenalan. Makanya teman-teman, Roh Kudus memimpin orang percaya untuk dibentuk menjadi seperti hidup Kristus. Bagaimana seperti Kristus? Kristus mengasihi jiwa-jiwa. Kristus punya hati Bapa. Makanya kalau misalnya hidup kita biasa-biasa saja, ya nanti di next slide juga. Tapi Yesus aja teman-teman, dia itu menjadi orang yang sangat berbeda dengan orang dunia. Karena dia mengenal hati Bapa. Karena dia yang diurapi. Dia sang Mesias yang diurapi. Ketika dia diurapi, dia menjadi berbeda dengan dunia. Sangat berbeda, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita katakan kita punya Roh Kudus, kita anak Tuhan, tapi kita sama saja dengan dunia ini, nah itu tadi, teman-teman. Perlu, mungkin dua hal. Yang pertama, perlu dipertanyakan pertobatannya. Yang kedua, kenapa seperti itu? Gitu kan? Kenapa dia sudah terima Tuhan Yesus? Mungkin bisa saja kedagingannya jauh lebih kuat daripada keinginan rohnya. Ini kenapa aku pun hijau semua, gantilah, tunggu bentar guys. Gitu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, memerdekakan. Inilah dimensi kedua. Makanya teman-teman kita sama-sama belajar 2 Korintus 3 ayat 17 firman Tuhan mengatakan. Ada yang bisa bacakan satu orang 2 Korintus 3 ayat 17? 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Ya silakan membacakan 2 Korintus 3 ayat 17. Anda bisa bacakan 2 Korintus 3 ayat 17? Izin membaca ya Bang ya. Yuk silakan. Ini dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh, haleluya. Terima kasih, Matthew. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika di mana ada kuasa roh Allah itu sendiri dalam bentuk rohnya di dalam kita, gitu ya teman-teman ya. Makanya ada orang yang kenapa langsung, kayak bebas lepas. Kenapa? Ya memang itulah dimensi pekerjaannya. Jadi sama seperti gini. Sama seperti kita itu dijajah sama iblis. Dijajah sama dosa. Cuman yang bisa membuat kita merdeka itu hanya siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Kamu gak bisa dengan kekuatanmu. Makanya dalam Bible Study ada satu istilah. Ataupun satu contoh yang sering abang bawakan. Yang Tuhan kasih untuk disampaikan kepada teman-teman. Yaitu apa? Ketika kita berdosa, ada pohon yang menjadi tiang utamanya. Terus kita diikat. Bisakah kita lepas dari pohon itu? Enggak. Tapi bahkan udah diikat, pakai rantai, digembok. Artinya kita apa? Kita butuh hal orang lain itu kita bisa lepas dari ikatan itu. Dan yang bisa memerdekakan kita ialah Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia-Nya, teman-teman ya. Makanya mungkin ada kesaksian dari ada kesaksian dari anak Tuhan. Mungkin teman-teman tahu Kak Mongol, bagaimana dia kesaksian bahwasanya dia adalah pengikut setan, dia pengikut satanik, dan dia jelas mengatakan, kalau nggak karena kasih karunia Allah, karena nggak roh Allah itu sendiri, aku nggak akan bisa lepas. Dan bahkan dia menjelaskan, dia mengatakan, dia men-sharingkan bahwa apa?
Banyak orang yang sudah terjun ke hal yang jahat, ke hal yang buruk. Tapi mereka nggak bisa lepas. Karena apa? Karena kasih karunia Allah belum ada di dalam orang itu. Sehingga apa? Mereka belum dapat dimerdekakan dari belenggu itu. Jadi kalau engkau hari ini bebas, itu bukan karena hebatmu, bukan karena kuatmu. Tapi karena apa? Roh Kudus. Dia akan memerdekakan kamu. Sama seperti apa? Sama seperti ketika Indonesia merdeka. Yang memberikan jaminan kemerdekaan itu ialah siapa saat itu? Jepang. Ya hidup kita juga sama. Yang memberikan jaminan kemerdekaan itu di dalam kita yaitu di dalam Yesus. Ada jaminannya. Itu siapa? Yang memberikan jaminan itu Yesus. Dan jaminan itu apa? Roh Kudus. Sama seperti gini teman-teman. Yang menulis untuk kita, menyuruh kita merdeka itu Yesus. Tapi dimateraikan untuk kita absah bahwa kita merdeka. Ada materai yang dalam kehidupan kita. Itu siapa? Itu Roh Kudus. Bahwa kita apa? Punya surat yang kuat, yang berkuasa. Itu. Bahwa kita telah merdeka. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Makanya teman-teman, ketika hidup kita dimerdekakan, artinya hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup kita itu bukan hanya sekedar Tuhan mau memerdekakan kita, tapi Tuhan juga mau memakai kita untuk apa? Untuk membebaskan orang lain. Dari Lukas 4 ayat 18-19. Firman Tuhan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus sendiri mengatakan. Nanti aku salah pula, coba aku buka dulu ya. Soalnya ada perbedaan itu biasanya. Kalau misalnya pakai Alkitab HP itu merah dia. Lukas 14 ayat 18. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pakai Alkitab HP, gimana sih caranya mematikan background share screen? Bentar ya, aku matikan dulu virtual background-ku. Matikan dulu share screen-ku, guys. Oke, thank you. Oke. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah? Share screen sudah kelihatan. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini merah, artinya ketika ada tulisan merah, berarti Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Percaya nggak? Kalau setiap orang yang terima Tuhan Yesus ada Roh Tuhan juga, ada Roh Allah dalam kita. Kalau Yesus mengatakan Roh Allah ada padaku, dengan kata lain, Roh Allah itu juga ada padaku, ada pada dirimu dan diriku. Makanya Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih. Makanya teman-teman, kita juga bisa sama untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, memerdekakan orang yang terbelenggu, sama seperti ini. Roh, karena apa? Ada Roh Tuhan ada pada kita. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Itu tadi. Oke, memerdekakan itu pertama kali menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang benar-benar terbelenggu. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berarti dengan kata lain, setiap orang yang ada di dalam diri, setiap Roh Allah yang ada di dalam diri seseorang, bukan hanya dia saja yang mendapatkan pembebasan, tapi pembebasan yang diterima, iman, itu akan mentransfer spirit, pembebasan kepada orang lain juga. Bukan karena hebatnya orang itu, tapi ada siapa? Ada Roh Kudus yang di dalam orang itu, sehingga Roh Kudus itu, di mana ada Roh Kudus ada kemerdekaan. Ingat, makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa? Jadilah kamu saksiku di mana? Yerusalem. Bukan hanya di Yerusalem saja, bukan hanya di diri kita, tapi itu akan menjadi dampak bagi orang lain. Aku kecepatan kah? Kalau kecepatan, biar kecepatan. Nggak apa-apa, biar abang coba lambatin. Oke, teman-teman. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya korai dari sini. Oke, lanjut. Selanjutnya. Makanya, teman-teman. Roh Kudus memimpin orang percaya. Ini pasti selanjutnya ya. Belum ya? Ini tadi, Tara. Oke. Makanya, teman-teman. Apapun yang kita terima, ataupun yang ada dalam diri kita, sakit, penyakit, kutuk, dosa, belenggu, ikatan, keakuan, kedagingan, itu semua hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup seorang yang percaya. Itu yang bisa melepaskannya. Bukan orang percaya, ulang ya. Sakit, penyakit, kutuk, dosa, belenggu, ikatan, keakuan, kedagingan, dan hal-hal yang lain, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu akan diapain? Diselesaikan.
dan yang bisa memerdekakan. Kalau kita punya sakit penyakit, segala sesuatu yang nggak berkenan pokoknya, yang bisa membebaskan kita itu hanya satu, the Holy Spirit. Makanya kalau ada Roh Kudus di dalam kita, engkau punya kuasa, engkau punya kuasa, kita punya kuasa, kamu dan aku tuh punya kuasa. Karena apa teman-teman? Di bawah kakimu, kuasa kegelapan telah kau matikan. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau jadi kepala, pemimpin, bahkan seorang apa? Yang otoritasnya lebih tinggi daripada sakit penyakit. Kau punya otoritas yang lebih tinggi daripada kutuk. Kau punya otoritas lebih tinggi daripada dosa. Karena kau telah mengalahkan dosa. Kau lebih tinggi otoritasmu daripada belenggu. Artinya, kau punya kunci untuk melepaskan belenggu itu. Itu siapa? Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Masalahnya, engkau mengerti nggak kuasa itu ada di dalam dirimu? Kuasa kemerdekaan itu. Ataupun menyadari nggak ada kuasa kemerdekaan di dalam dirimu, teman-teman? Makanya teman-teman, tuh setiap orang itu pasti, setiap orang yang mikir Roh Kudus pasti akan mengalami kemerdekaan. Tapi bukan hanya sampai dimerdekakan, guys. Ibaratnya, sama seperti Indonesia merdeka, bukan hanya sampai seperti itu aja. Ada peningkatan. Peningkatannya apa? Biar ku menjadi ciptaan baru. Kita jadi ciptaan yang baru. Makanya firman Tuhan katakan dalam Kolose, kalau aku nggak salah, ralat ya teman-teman, ataupun koreksi. Yang lama telah berlalu, sungguh-sungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ya itu ya, aku juga lupa ayatnya. Cuman singkat seperti itu. Baru, namanya pun baru ya teman-teman. Kalau bajumu hari ini kotor, Tuhan gak cuci, tapi Tuhan jadikan baru. Paham tak? Ibaratnya digaransi guys. Kalau barang rusak, laptop, kalau HP-mu sekarang rusak guys. Ini bukan diservis, tapi diganti baru. Itulah namanya arti pembaruan. Bukan dicuci, bukan diservis, bukan dibentuk, bukan dibentuk, apa namanya? Bukan ibaratnya dikusut misalnya dikusut segala macam. Bukan disetrika ataupun dirapikan, enggak. Tapi engkau diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Makanya Yeskiel 36 ayat 26. Apa aja pembaharuan? Di mana yang ketiga, dimensi pekerjaan Roh Kudus itu ada namanya pembaharuan. Apa aja yang dibaharui oleh Roh Kudus? Nah, nanti teman-teman, ada 4 ayat-ayatnya. Yeskiel 36, firman Tuhan mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya, Allah berbicara sama Yeskiel, hey, engkau Yeskiel, ketika aku punya janji samamu. Kan begitu ya. Aku mau menyatakan bahwa apa? Kamu akan kuberikan hati. Apa artinya hati? Di dalam kehidupan kita, hidup kita itu yang berkenan di hadapan Allah itu hati. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Itu di dalam 1 Samuel. Kalau nggak salah 1 Samuel 6 ayat 17 atau 1 Samuel 7 ayat 17. Tuhan gak memandang rupa. Allah kita, itu kan teman-teman. Bentar ya guys. Aku coba cari. Ya, Allah kita, Tuhan kita tidak memandang bulu. Tuhan kita tidak memandang siapa kamu. Tapi Tuhan kita memandang cuma satu, hati. Makanya, yang Tuhan pandang, kuberikan hati yang baru. Kenapa? Hati kita telah jahat. Hati kita telah kotor. Dan roh kita, kenapa? Kenapa Tuhan memberikan roh yang baru? Kenapa? Karena roh kita telah mati. Hati kita jahat, roh kita mati. Apakah itu bisa dibarukan? Nggak bisa. Yesus aja makanya nanti kita baca di bawahnya. Nggak apa-apa lah, pengantar dikit. Yesus mati. Apakah dia memakai tubuh yang sama? No. Yesus bangkit. Dia bukan lagi memakai tubuh yang sama. Tapi Yesus bangkit. Apa katanya? Dia memakai tubuh kemuliaan. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Itu 1 Korintus 15. Nggak apa-apa lagi di bawah. 1 Korintus 15 ayat keempat
ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Berarti dengan kata lain, kenapa Allah itu melihat mengganti memperbarui semuanya? Kenapa? Karena udah parah kejahatan dalam hati kita dan roh kita juga sudah hancur. Di situ, oke teman-teman. Makanya dilanjutkan lagi nih teman-teman. Dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Makanya kalau ada orang lahir baru masih keras hatinya, yuk belajar untuk mematikan kekerasan. Kebebalan, kedegilan, keakuan, gak bisa dibilangi kalau bahasa Bataknya jogalan, kepala batu, keras kepala. Seseorang yang sudah memiliki hidup yang baru, hati yang baru, roh yang baru, dia tidak akan mungkin keras. Makanya tadi kan menjauhkan kekerasan dari hati. Dan kuberikan hati yang taat. Kolose 3 ayat 9-10. Yang menjadikan kita apa? Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama itu pembuangan hati yang jahat, pembuangan roh yang jahat, pembuangan hidup yang jahat. Serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halnya. Makanya teman-teman 1 Korintus 15 ayat 20. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Yesus bangkit tadi, ingat, memakai tubuh kemuliaan. Overall semuanya baru. Nggak ada lagi yang lama. Makanya Roma mencatatkan apa? Kita mati bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Tidak ada lagi yang lama-lama. Jadi kalau hari ini coba catat secara pribadi. Apa hal-hal yang lama? Manusia lama, pikiran yang lama, cara kehidupan yang lama, keegoan, kebodoh amatan. Itu manusia lama, guys. Karena kan tadi kan, dari pelajari juga. Kita masuk 4 poin tadi. Itu ayat-ayat yang dibaharui roh, tubuh, hati, dan akal budi. Roh, kita udah jelas tadi. Bahwa hidup kita itu mempunyai roh. Kan begitu ya. Dimensi diri kita itu roh. Dimensi ruang lingkup diri kita itu ada roh. Dan roh kudus. Dimensinya untuk mengubahkan rohnya kita. Memperbaharui rohnya kita menjadi roh yang baru. Tubuh. Ketika kita mati. Ingat, kita dimateraikan oleh roh kudus. Sehingga kita mengenakan tubuh kemuliaan. Hati yang baru. Hati yang bagaimana? Ketika kita diberikan roh kudus, kita memiliki roh kudus, hati kita tidak lagi sama. Hati kita menjadi merdeka di dalam Allah. Akal budi. Pikiran kita bukan lagi pikiran yang jahat. Pikiran kita bukan lagi pikiran yang dangkal. Tapi pikiran kita, firman Tuhan, Kolose 3 mengatakan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Oke teman-teman. Roh, tubuh, hati, akal budi. Itu yang diperbaharui oleh roh kudus. Makanya teman-teman, coba deh koreksi hidup kita. Makanya teman-teman, orang yang hidupnya di dalam roh kudus itu adalah pengoreksian total, pemurnian habis-habisan. Selanjutnya, itulah bagian pertama dalam dimensi roh kudus. Itu yang menjadikan kita lahir baru. Pertama tadi apa bagian pertamanya? Jadi kayak beranak-anak gitu loh ini. Bagian pertamanya tadi ialah apa? Pengenalan. Bagian 2 kemerdekaan. Bagian ketiganya apa guys? Pembaharuan. Itulah bagian pertama dalam lahir baru. Itulah yang dimaksud dengan lahir. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru. Bagaimana dimensi pekerjaan Roh Kudus itu menjadikan kita lahir baru, membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Oke teman-teman. Nah, lalu kita masukkan bagian kedua. Bagian kedua kita akan masuk selanjutnya. Yaitu apa? Hidup baru. Ketika kita masuk dalam namanya kelahiran baru, Tuhan gak mau kita itu menjadi anak-anak biasa saja. Artinya kita ingat tadi, kita sudah menjadi, kalau udah ciptaan yang baru, artinya kan hidup kita sudah seperti hidup baru. Artinya kita memiliki hidup yang baru, sama seperti gini. Kita menikah, misalnya suatu hari, ataupun mama papa kita dulu, ataupun kitanya nanti, ataupun ada yang kita lihat orang menikah, saudara kita siapa kita, ataupun siapapun itu. Ketika mereka menikah, apa yang kita katakan? Selamat menempuh hidup baru. Gak pernah kita katakan selamat menempuh hidup lama kan guys.
Nggak pernah kan? Oke, thank you pengingatannya. Nggak pernah kan? Kita nggak pernah mengatakan bahwa ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita katakan, selamat ya kamu sudah menjadi hidup lama. Nggak pernah. Tapi kita katakan adalah, selamat ya kau selamat ya kau memiliki hidup baru. Ingat ya teman-teman, seseorang yang memiliki kehidupan baru, ialah seseorang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Aku lupa pula lagi menambahkan itu. Seseorang yang memiliki kehidupan baru ialah seseorang yang menjadi ciptaan yang baru. Dan itu dimulai harus yang pertama kalau untuk menjadi hidup baru, ingat ya, sebelum masuk hidup baru ciptaan baru dulu. Oke? Ciptaan baru tadi itulah ketiga hal tadi. Itulah ketiga hal tadi. Sama seperti gini. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, pertanyaannya, apakah langsung ketika ibaratnya berhubungan, apakah langsung ibaratnya mengandung 9 bulan? Tidak, ada 1 bulan, ada 2 bulan. Nah, seperti itu. Tapi bedanya, kita menjadi ciptaan baru di saat sekali seumur hidup. Dan itu ibaratnya seperti membalikkan telapak tangan langsung. Hidup baru itu seperti kita membalikkan telapak tangan, itulah hidup baru. Kita lahir baru seperti kita membalikkan telapak tangan. Oke teman-teman, kan begitu ya. Makanya itu menjadi ciptaan yang baru. Tapi lahir baru, hidup baru, itu tadi proses pemurnian. Makanya teman-teman, dalam bagian kedua ini, untuk kita memiliki hidup yang baru, kan kita kan udah dimerdekakan, kita udah dibaharui, kita nggak mungkin memiliki hidup yang lama lagi. Bagaimana hidupan seseorang baru? Ini dimensi keduanya. Dimensi keduanya ada yang pertama, yaitu apa? Akan menghasilkan buah hidup. Makanya teman-teman, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada satu lagi sebenarnya, terang dunia. Aku lupa guys. Oke, kamu adalah garam dan terang dunia. Teman-teman, buah hidup itu kita sama seperti garam dan terang dunia. Pertanyaannya gini, garam itu di luar makanan atau di dalam makanan? Coba jawab. Garam itu di dalam makanan ataupun di luar makanan? Atau misalnya garam itu di luar lidah atau di dalam lidah? Dia mengasinkan yang lain. Garam itu mengasinkan pihak yang lain ketika itu di dalam atau di luar. Pahamnya, teman-teman? Kita bisa merasakan asinnya garam ketika kita bisa merasakan asinnya garam itu apakah ketika kita itu menyicipinya atau kita itu membiarkan garamnya itu tergeletak, udah gitu aja diam. Atau gitu kan? Atau yang kedua bisa juga apakah garam itu bisa mengasinkan makanan kalau dia tidak dicampur, ataupun apakah makanan itu tidak berasa garamnya? Apakah makanan itu berasa garam kalau garamnya tidak dicampur? Paham ya guys? Oke, thank you Kak E. Pahamnya? Sampai sini teman-teman pahamnya? Pertanyaannya gini, aku ulang ya, coba gini. Pernah nyicipi garam nggak? Yang pernah nyicipi garam coba berikan reaksinya. Pernah nyicipi garam nggak? Pernah kan? Wah, kalau pernah nyicipi garam, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Pernah nyicipi garam kan? Kalau garam engkau diami gitu saja, kira-kira tahu nggak rasa garam itu seperti apa? Tahu nggak asinnya garam itu? Itu satu. Yang kedua, tahu kan rasanya garam? Ketika ada makanan, nggak kita masukkan garam, itu hambar nggak? Ketika kita itu memasak, tapi nggak ada garam, kira-kira hambar nggak? Hambar. Artinya, teman-teman, untuk makanan itu bisa ada garamnya gimana? Untuk makanan itu bisa ada garamnya gimana? Kita masukkan nggak?
masukkan garam. Artinya teman-teman, garam itu menyatu nggak? Sorry, pertanyaan gini. Garam itu menyatu nggak dengan makanannya? Ketika makanan tadi nggak ada rasa, kita masukkan garam, ya kan gitu ya. Oke, dari sanjung kan merata ya. Agar makanan itu ada rasanya, kita tambah garam, kan begitu ya. Lalu kita ratakan. Nah, teman-teman, dengan kata lain gini, kita adalah garam dan terang dunia. Artinya buah kehidupan kita dimulai, oke, thank you, Jung. Nah, garam dunia dinikmati oleh sekitar kita, dinikmati oleh orang terdekat kita, kan gitu ya. Garam itu kan nggak jauh-jauh dari dalam. Ingat ya, garam itu tidak jauh-jauh dari dalam. Kalau orang terdekat kita aja nggak bisa merasakan garam, nggak bisa merasakan buahmu. Apalagi bagaimana engkau jadi terang bagi dunia? Bagaimana engkau jadi terang bagi orang lain? Paham ya? Kalau engkau nggak bisa merasakan, kalau kita nggak bisa memberikan rasa kepada terdekat kita, entah itu keluarga kita, pasangan kita, teman rohani kita, kalau kita nggak bisa merasakan, kita nggak memberikan rasa, oke teman-teman, bagaimana kita bisa jadi terang kepada orang dunia? Makanya teman-teman, jadi saksi itu dimulai dari dalam. Banyak orang mau keluar dulu. Hey, jangan stop hanya di dirimu. Jangan stop hanya di dirimu. Tapi dimulai dengan orang terdekatmu untuk bisa merasakan buahmu. Karena orang yang hidupnya di dalam Allah akan memberikan rasa kepada orang lain. Makanya bohong kalau ada orang bilang, lihat aja, ibaratnya gini. Bohong kalau ada orang bilang, iman itu kan privasi. No, iman itu bukan privasi. Iman itu adalah garam dan terang dunia. Iman kekristenan itu adalah garam dan terang dunia. Gitu loh teman-teman. Ngapain aku pedulikan? Ngapain aku jadi teman sharing online? Ngapain aku menegur orang lain? Kalau engkau punya seperti itu, engkau bukan garam dan terang dunia. Karena garam itu akan masuk ke dalam yang hambar. Ingat ya, garam itu akan masuk ke dalam hambar. Dan dia menjadi perasa. Masalahnya, engkau garam yang berkualitas atau garam yang pahit. Artinya kan ada juga yang garam yang nggak berkualitas kan ya. Ibaratnya, sedikit, kan ada ya sedikit kita taruh, dia nggak memberikan rasa. Tapi ada garam sedikit aja, itu udah setengah mampus asinnya. Oke teman-teman, itu lebih bisa kita jadi garam. Nah, sehingga apa? Ketika kita jadi garam dan terang dunia, kita akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga kita dapat melakukan semua itu. Bukan tanpa alasan, sulit untuk penguasaan diri, enggak. Sulit untuk sabar, enggak. Kenapa engkau sulit untuk sabar? Karena ada satu ruang yang enggak kau berikan kepada Roh Kudus. Karena itu dimensinya Roh Kudus. Kalau kita pemarah, udah serahkanlah amarah kita sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku lagi marah. Aku mau tundukkan, aku serahkan samamu, dah. Bekerjalah di dalamku. Makanya kenapa ada satu kisah ada satu sharing yang mengatakan, kalau kita berikan sama Tuhan, berikan total. Jangan kita punya 10, kita berikan 9 sama Tuhan, tapi satu bagian kita itu bukan total. Makanya tadi ruang lingkup, ingat ya di awal, dimensi pekerjaan Roh Kudus. Dimensi pekerjaan Roh Kudus, Tuhan nggak minta 99%. Tapi Tuhan minta 100% dalam kehidupan kita. Jadi untuk menghasilkan buah itu ya tadi, serahkan 100% ke hidupmu sama Allah. Itu karena apa? Itu dimensi pekerjaannya. Jadi untuk kita bisa sabar bukan karena kuat gagahmu, tapi karena Allah. Itu yang pertama, buah hidup. Yang kedua, kesatuan. Ingat ya teman-teman, bagaimana dunia ini, kan begitu ya. Dunia ini kan ingin bersatu. Lihatlah, di sana ada perpecahan, di sana ada perpecahan, di sana ada perpecahan. Overall semua perpecahan. Tapi kita belajar firman Tuhan. Ketika Holy Spirit itu ada di dalam diri seseorang, Kisah Rasul 2, kita belajar dari
jemaat mula-mula, bagaimana ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri seseorang, ada di dalam diri para rasul dan para murid. Sama-sama kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 46 mengatakan, dengan bertekun. Ini mereka ketika apa ya? Udah berada apa? Ketika para rasul, para murid, setiap orang pengikut Yesus saat itu sudah menerima Roh Kudus dengan bertekun, dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah memecahkan roti di rumah masing-masing sambil bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Makanya teman-teman, orang yang di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam orang itu pasti mau kesatuan. Artinya dia mau menundukkan apa yang dimiliki itu mau dikorbankan. Itu loh maksudnya. Bukan untuk hidup dirinya sendiri lagi, tapi dia mau mengorbankan. Makanya di sini kan mereka memecah-mecahkan roti, mereka saling berbagi, ada makanan bagikan sama overall semua. Teman-teman bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 46. Sehingga teman-teman apa? Lihat ya. Ketika ada kegerakan roh kesatuan ini, kalau kita baca Kisah Rasul 2, teman-teman. Kisah Rasul 2, kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41, itu kan, ayat 41, itulah ada pertumbuhan jiwa. Orang yang menerima, lihat ya teman-teman, orang yang menerima perkataannya, ia memberi dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman, aku lupa juga menambahkan. Mungkin teman-teman bisa catat. Ketika ada kesatuan, di situ ada kebangkitan generasi. Di mana ada kesatuan, di situ ada kebangkitan generasi. Makanya teman-teman, nama kita Revival Generation. Kalau nama kita Revival Generation, mau untuk bersatu. Masalahnya banyak anak-anak nggak mau bersatu. Artinya kita bersatu, gitu loh teman-teman. Sekata setujuan. Jangan banyak kepala di sini. Jangan banyak, banyak kasar ya. Ini kasar banget. Jangan banyak otak yang mengatur. Gitu loh teman-teman. Biarlah pikiran Kristus yang mengatur. Oke? Makanya sama-sama belajar. Di mana ada Roh Kudus ada kesatuan dan persekutuan. Aku lupa pula namanya. Kesatuan dan persekutuan. Itu pihak kedua. Itu dimensi pekerjaan Roh Kudus yang kedua ya. Dalam bagian hidup baru. Jadi kalau kita hidup baru kesatuan ya, tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Makanya teman-teman, Roh Kudus tidak menjadikan hidup kita lagi untuk diri kita sendiri lagi. Makanya perlu dipertanyakan. Kalau engkau mengegokan dirimu, kalau engkau mengegokan maumu, nggak mau mengalah. Karena orang yang hidup dalam Roh Kudus itu mengalah, merendah. Roh Kudus tidak akan menjadikan hidup kita diri. Roh Kudus tidak akan menjadikan hidup kita untuk diri kita sendiri lagi. Makanya kan salah satu 1 Korintus 13, kasih firman Tuhan mengatakan apa? Kasih itu tidak mencari kepentingan sendiri. Roh Kudus tidak akan menjadikan hidup kita untuk diri kita sendiri lagi, melainkan Roh Kudus menjadikan hidup kita untuk Tuhan dan sesama. Oke? Makanya kalau ada orang yang nggak mau ngalah, udahlah, berarti cepat-cepatlah bertobat. Udahlah Tuhan aku minta ampun. Ternyata aku nggak mau mengalah, udahlah minta ampun lah. Gitu loh teman-teman. Nah, seperti itu guys. Makanya, coba deh kita sama-sama koreksi. Selanjutnya keterbukaan. Nah ini teman-teman. Roh Kudus itu kan membukakan dosa, menginsafkan, kan begitu ya, menyatakan kesalahan. Kan ingat ya, di awal pengenalan, Roh Kudus membuat kita bisa mengerti firman. Oke? Roh Kudus membuat kita mengerti firman. Dan firman membukakan kesalahan, membukakan cara kehidupan yang benar. Makanya dimensi pekerjaan Roh Kudus, kalau hidup kita mungkin selama ini kita tertutup, ataupun selama ini kita nggak mau membicarakan, nggak mau mengatakan, nggak mau terbuka, minta Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau belajar terbuka dari Rohmu. Karena teman-teman kita belajar dari Ananias dan Safira, Kisah Rasul 5 ayat 4. Selamat, lihat, kita sama-sama belajar dari Ananias dan Safira. Ceritanya gini, Ananias dan Safira ini adalah pasangan suami istri. Adalah pasangan yang mereka itu bersepakat. Katanya mereka menjual hasil tanahnya. Dan mereka ngapain? Memberikan setengah. Padahal full, Tuhan minta full, seutuhnya. Tapi mereka mendustai siapa? Mendustai Roh Kudus.
Keterbukaan. Setiap orang yang di dalam Kristus, ia akan terbuka dalam kehidupannya. Dia tidak akan menutup-nutupi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Lihat Kisah Rasul 5 ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu milik tetap? Sorry, kita bisa belajar ya. Kisah Rasul 5 ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bukan hanya si Ananias, tapi Safira juga. Kenapa mereka itu melakukan hal demikian? Kenapa mereka sampai bisa terbunuh? Dan kenapa mereka itu mendustai? Ketika kita mengatakan setengah-setengah juga dalam kehidupan kita mengungkapkan setengah-setengah dalam kehidupan kita sama seperti nggak bisa jujur di hadapan Allah. Kita nggak terbuka di hadapan Allah. Karena Allah itu minta kejujuran di dalam kehidupan kita. Tuhan minta keterbukaan di dalam kehidupan kita. Makanya, teman-teman, keterbukaan ini sama siapa? Sama Allah. Dan sama juga sesama umat orang percaya. Dari mana? Kok bisa seperti itu? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 ayat 1. Silakan baca dulu yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mungkin 10 menit lagi ya teman-teman. 1 Yohanes 1 ayat 9. Anda bisa membacakan yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo guys. 1 Yohanes 1 ayat 9. Halo. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Oke, haleluya. Thank you Claudia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil. Artinya kita harus terbuka sama Tuhan. Kita terbuka sama yang membukakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jangan ada yang ditutupi. Kan begitu ya. Sama seperti ini, si Ananias itu nggak mau jujur. Akhirnya apa? Ya udah, engkau telah mendustai roh. Udah, silakanlah. Selesailah nyawamu, selesailah upahmu. Lalu Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yuk, silakan baca Yakobus 5 ayat 16. Yuk, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, silakan baca. Ya, silakan open mic-nya Yakobus 5 ayat 16. Hey guys. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang didoakan sangat besar kuasa. Oke, puji Tuhan. Bentar ya teman-teman. Sebentar. Aku lagi. Oke. Nah, teman-teman kalau kita pakai bahasa aslinya. Thank you Claudia sudah membacakan kembali. Claudia tadi sorry kalau salah ya. Teman-teman, kalau kita baca bahasa aslinya, versinya mengatakan gini. Ini bahasa Inggrisnya ya. Confess your faults one to another. Berarti dengan kata lain, akui kesalahanmu satu sama yang lain. Dan saling mendoakan. Berarti dengan kata lain teman-teman, keterbukaan ialah juga suatu kehendak daripada dimensi pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita itu, Roh Kudus menggerakkan, yuk cerita, yuk terbuka, yuk menyatakan. Makanya orang yang tertutup, sorry ya, belajar malam hari ini. Jangan tutup dirimu lagi. Kalau engkau takut membukakan, hey, siapa orang yang mendengarmu itu tidak lebih daripada dirimu. Siapa orang yang mendengarmu itu tidak lebih daripada dirimu. Artinya sama. Sama-sama mendapatkan pengampunan. Makanya kalau ada orang terbuka, dia menjatuhkanmu. Orang yang menjatuhkanmu itu bertobat. Kenapa? Karena sama. Orang yang mendengar itu adalah mendapatkan pengampunan juga. Makanya oleh karena itu apa teman-teman? Terbuka. Karena apa? Keterbukaan adalah DNA
darah, artinya pun DNA ya, di dalam hidup. Keterbukaan adalah DNA seseorang anak Tuhan yang sudah memiliki Roh Kudus. Jangan malu, bukakan satu sama lain. Telanjangi dosa. Tuhan selalu ingatkan, telanjangi dosa. Biar iblis malu. Kenapa teman-teman? Ketika kita mentelanjangi dosa, bukan diri kita yang dibuat malu, tapi iblislah yang dibuat malu. Seberapa kejinya kejahatannya, dan kita telah selesai dari dosa itu. Oke? Jadi jangan takut mentelanjangi dosa. Telanjangilah dosa, bukan engkau yang malu, tapi iblis yang malu. Karena itu DNA-mu. Kesaksian. Yang ketiga, kesaksian. Setiap orang sudah terima Roh Kudus. So pasti kita sering dengar ini kan? Ingat ya teman-teman. Inilah ending dari hidup. Bukan ending. Inilah salah satu goals-nya dari hidup baru. Yaitu kesaksian. Ketika kita buah hidup. Lalu kesatuan. Ingat ya, kan buah hidup kepada orang lain. Setelah itu kita bersama-sama dengan orang, kita menyatu dengan orang lain. Lalu apalagi? Kan ibaratnya gini, satu rentetan gitu loh, satu perjalanan. Karena hidup kita itu bukan hidup sendiri, kita berada di tengah-tengah umat Allah. Ketika kita membawa benih yang baru, ketika kita membawa benih yang benar, ketika kita membawa garam dan terang dunia, ketika kita berada di tengah-tengah umat Allah, kita menjadi satu dengan umat Allah. Setelah itu apa? Kita saling terbuka. Wah, Tuhan itu luar biasa amazing-nya. Tuhan telah menyelamatkanku. Lalu apa? Nah, ini bersaksi. Kita jadi terang. Aku lupa pula mengeditnya jadi nomor 4. Sorry guys. Kesaksian. Kisah Rasul ayat 1-8. Ketika kamu menerima Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan siap memberitakan firman. Siap memberitakan tentang Yesus Kristus. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, kuasa. Ketika kita ikut Tuhan, hidup kita itu punya kuasa. Mungkin agak kelihatan dikit ya. Ibaratnya gini, kita berjalan, kita keluar rumah, ibaratnya gini teman-teman. Kita masuk ke dalam rumah yang baru, kita jadi cipta yang baru, kita udah jadi pure yang baru. Tapi ketika kita keluar rumah teman-teman, kita bukan hanya membawa sekadar baju tok. Biar nggak, ya kan? Tapi apa? Baju kita baru, kita bawa senjata, kita bawa perlengkapan, kita banyak kuasa. Makanya teman-teman, setiap orang yang di dalam Tuhan, dimensi pekerjaan roh yang ketiga, yaitu kuasa. Makanya teman-teman, kuasa ini ya bagaimana? Yang binasa diselamatkan. Itulah pekerjaan. Ini ibaratnya inilah bukan detailnya. Gambaran umum, gambaran yang bisa kita lihat. Yang binasa diselamatkan. Hidup kita binasa, tapi diselamatkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu itu bisa bisu, teman-teman. Yang bisu berbicara, yang keras dilembutkan tadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Itulah dimensi yang nggak bisa kita pikirkan, teman-teman. Jadi teman-teman, hidup kita ini bukan hanya sekedar masalah terus masalah. Teman-teman, masalah itu nggak akan hilang. Masalah itu akan hilang ketika engkau sudah mati. Udah selesai, itu aja. Tapi hidupmu, di tengah masalah, engkau punya Roh Kudus dan engkau punya kuasa untuk mengatakan, hey stop, masalah. Hey masalah, tidak ada perkenananmu. Hey masalah, tidak ada kuasamu. Aku akan berkuasa atas masalah. Aku akan berjalan di atas masalahku. Yang percaya katakan amin. Atau hari ini engkau berjalan di tengah-tengah masalahmu, tapi engkau berjalan sendiri, capek, ngap, jadi tenggelam, mati. Makanya teman-teman, untuk kita itu inilah maksud dengan kata lain apa? Setiap orang yang memiliki Roh Kudus, memiliki karunia. Yang berbeda, kita udah belajar kemarin ya, the power of Holy Spirit, sama who is the Holy Spirit. Lalu juga Holy Spirit is my best friend. Oke teman-teman. Nah disitulah teman-teman. Bukan hanya sekedar penguatan, bukan. Tapi engkau juga punya kuasa. Artinya di dalam tanganmu, teman-teman. Ketika juga engkau percaya mengejar hati Bapa. Jangan dulu harapkan karunia-Nya. Jangan dulu harapkan kuasanya. Harapkan dulu ciptaan baru. Harapkan kau menjadi ciptaan baru, memiliki hidup baru. Pasti juga Tuhan memberikan karunia itu teman-teman. Tanpa engkau minta, Tuhan kasih. Tuhan percayakan, tapi sadar.
Nanti minggu depan kita belajar tentang karunia roh. Oke teman-teman, kita belajar tentang karunia roh. Api roh dan karunia roh. Di minggu depan kita akan belajar dua hal itu. Nah itu teman-teman, perlu yang namanya kita itu hidup yang berkuasa. Makanya aku akan tutup di sini mungkin. Roh Kudus yang tinggal, lagi. Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal dan diam di dalam orang percaya menjadikan orang yang berbeda dengan dunia. Karena apa? Karena Allah tidak mau milik kepunyaannya menjadi orang biasa, tapi menjadi hal yang luar biasa. Yang percaya dengan iman, katakan amin. Engkau hari ini orang biasa atau luar biasa? Engkau hari ini orang-orang yang biasa atau luar biasa? Yesus katakan, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? You have the Holy Spirit in your life. Kamu punya Roh Kudus dalam kehidupan. Tapi teman-teman, yuk, Roh Kudus minta satu dalam kehidupan kita. Jangan engkau pegang alih, pegang kendali. Semua yang buruk, buang. Kalau punya prinsip yang salah, buang. Kalau punya hal yang salah, buang. Jangan kita berikan setengah-setengah sama Tuhan. Jangan. Tapi biarlah kita memberikan 100% milik kepunyaan kita. Yaitu apa? Kita siap bayar harga dalam hidup kita sendiri. Daging kita sendiri, keinginan kita sendiri. Sehingga apa? Pekerjaan Roh Kudus, bahkan yang lebih dari pikiran kita, itu Tuhan sediakan. Sebenarnya juga masih banyak dimensi pekerjaan Roh Kudus yang di luar akal pikiran kita. Karena teman-teman, dimensi pekerjaan Roh Kudus itu juga bisa kita pahami, itu juga bisa kita mengerti, dan ada juga hal-hal yang nggak bisa kita mengerti di luar akal pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Apa yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat oleh apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, semua disediakannya. Kenapa? Karena Dia yang bekerja. Itulah dimensi pekerjaannya. Dan teman-teman, tahu lagu ini gak? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di mana-mana Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena ada Roh Kudusnya di dalam kita. Tuhan itu ada karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam kamu, di atas, di samping, di bawah, di depan, di belakang. Roh Kudus. Itu sorry ya, bukan menuntun. Aku tipu dulu deh. Ntar, guys. Ntar ya teman-teman. Ya. Bentar guys. Menuntun. Oke. Dan aku akan tutup di sini. Jadi akan tutup di mana? Oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah ya. Roh Kudus itu ada di atas untuk memimpin. Makanya kan firman Tuhan kan kata apa? Firman Tuhan katakan apa tadi? Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menjadi kepala kamu untuk sebagai pemimpin, menuntun. Sama seperti apa? Yuk. Gitu kan, dia lebih tinggi otoritasnya. Makanya oleh karena itu apa? Ketika ada yang lebih tinggi, yuk diarahkan kemana? Betul. Dia sebagai pencahaya di atas. Lalu apa teman-teman? Di atas Roh Kudus sebagai pemimpin. Di samping dia itu bersama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Samping kiri, di samping kanan. Di depan dan di belakang. Dia akan sebagai apa? Sebagai bersama-sama dengan kita untuk berperang menghadapi si jahat. Di bawah. Sebagai apa? Di bawah dan di belakang. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Oke teman-teman. Tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dimanapun dia ada. Tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Dia akan bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan kita untuk menghasilkan buah. Dan dia akan berperang bersama dengan kita untuk menghadapi musuh.
Itu yang mungkin bisa aku sharingkan pada malam hari ini, pekerjaan ataupun dimensi pekerjaan Roh Kudus, biar kita juga bisa mengerti masih hati Allah pada malam hari ini, dan biar juga hidup kita mengerti dimensi pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga kita tidak membatasi. Terakhir yang mau begini, terakhirnya Bang mau terakhirnya juga firman Tuhan yang mau Bang sharingkan itu seperti ini. Jangan batasi kuasa Roh Kudus dan jangan ambil ruang di dalam pekerjaan Roh Kudus. Serahkan semuanya, berikan semuanya, dan biarlah pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur semuanya hanya karena anugerah dan kasih-Mu. Kami bisa mengerti dan belajar pada malam hari ini. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang bertahta. Sehingga Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan. Bahkan hidup kami bisa, Bapak, memberikan ruang. Bukan 1, bukan 2, bahkan 9, tapi memberikan seluruhnya, 10 apa yang dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, bahkan seluruhnya kehidupan kami mau serahkan seluruh padamu. Tidak setengah-setengah, tidak 99%, tidak bahkan tidak memberikan 99,9, tapi kami mau memberikan 100% hidup kami menjadi milik kepunyaanmu, menjadi alatmu, bahkan menjadi seluruhnya menjadi kehendak-Mu Tuhan. Itu yang bisa kami malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga Bapa memberkati firman-Mu, Engkau tumbuhkan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu juga menjadi tanah yang menerima firman dengan bagus dan benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah waktunya Bapak, sebentar kami dalam sesi sharing, biarlah Tuhan sesi sharing ini juga semakin hari semakin meneguhkan anak-anak-Mu. In Jesus name, amin. Aku serahkan kepada MT. Tuhan Yesus memberkati.